Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok yang beranggotakan Vicky Adiputra, yaitu saya sendiri, yang kedua Muhammad Singgih Raharjo, yaitu teman saya yang nanti juga akan membantu presentasi kali ini, yang membahas tentang RFID atau Radio Frequency Identification. Langsung saja kita menuju ke penjelasannya. Apa itu RFID? RFID merupakan singkatan dari Radio Frequency Identification, yaitu sebuah perangkat elektronik kecil yang terdiri dari chip dan antena yang menggunakan gelombang radio pada saat pengambilan data. Bagian chip ini mampu menyimpan antara 2000 byte data atau kurang. Label atau RFID tag disebut transponder yang berfungsi sama dengan barcode, yaitu sebagai identifikasi benda atau aset dengan penomoran pada EPC atau Electronic Product Code. RFID juga termasuk kartu IC non-kontak yang menggunakan teknologi VELISA. Bagaimana prinsip kerja RFID? Prinsip kerja RFID menggunakan sistem identifikasi dengan gelombang radio untuk pemancaran sinyal. Namun, paling banyak dipakai adalah jalur UHF pada frekuensi 865 sampai 868 MHz dan 902 sampai 928 MHz. Dan pada praktiknya minimal membutuhkan dua buah perangkat, yaitu perangkat sebagai tag dan perangkat sebagai reader. Saat pemindaian data, reader menangkap sinyal dari RFID tag. Ya, ini gambaran prinsip kerja RFID. Yang pertama ini transponder, pada gambar kanan ini yang sebelah kiri transponder tag, lalu yang sebelah kanan ini RFID reader, Radio Frequency Module Control Unit. Yang tengah ini electromagnetic field atau sinyal elektromagnetik. Lanjut lagi, RFID tag adalah alat yang menempel pada benda yang akan diidentifikasi oleh RFID reader. RFID tag terdiri dari dua jenis, yaitu aktif dan pasif. Tag pasif dapat digunakan tanpa harus memakai baterai, sedangkan tag aktif memerlukan baterai untuk bisa dioperasikan. RFID tag berisi suatu tag unik yang berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, informasi yang tersimpan pada suatu benda atau objek yang terhubung pada tag hanya terdapat pada sistem atau database yang terhubung ke RFID reader. Yang di bawah ini gambaran RFID tag. Yang sebelah kanan RFID reader sendiri adalah alat yang mampu membaca RFID tag. RFID reader juga terdiri dari RFID reader pasif dan RFID reader aktif. RFID reader pasif mampu menjangkau sampai dengan 600 meter, namun reader pasif hanya mampu menerima sinyal radio dari tag aktif. Sedangkan reader aktif dapat memancarkan sinyal interrogator ke tag dan menerimanya balasan autentikasi dari tag. Selain itu, sinyal interrogator juga dapat berfungsi sebagai sumber daya tag pasif. Nah, ini adalah kelebihan RFID, bisa menampung data dalam jumlah yang lebih banyak tanpa menggunakan alat bantu yang lain. Untuk jenis RFID pasif memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Dengan begitu, mudah pada saat ingin ditanam dimanapun. Dilengkapi dengan bentuk fleksibel, ditambah lagi dengan desainnya yang sangat menarik sehingga para penggunanya juga lebih mudah saat menggunakan. Proses pembacaan informasi bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini disebabkan dari bidang maupun bentuk yang tidak dipengaruhi oleh pembacaan, misalnya saja adanya barcode magnetik ataupun yang lainnya. Untuk jarak pembacaan fleksibel tergantung antena maupun
dari jenis chip RFID yang akan digunakan, misalnya saja seperti perhitungan stok dalam ban berjalan atau payment jalan tol dan juga akses gate. Pembacaan data bisa berjalan lebih cepat. Selanjutnya, kelemahan RFID. Apabila terdapat satu chip RFID pada satu alat pembaca bersamaan, maka hal ini bisa menimbulkan kekacauan informasi. Karena hal ini menimbulkan tabrakan informasi dari pembaca yang menerimanya. Sementara untuk kendala seperti ini bisa diselesaikan pada kemampuan kecepatan dari penerimaan data. Dengan begitu, untuk chip RFID yang telah masuk belakangan dianggap data berikutnya. Seorang akan kehilangan sedikit privasinya secara otomatis. Hal ini disebabkan siapapun yang bisa membaca informasi dari seorang pada jarak jauh, asalkan orang tersebut mempunyai alat pembaca. Misalnya saja seorang bisa membaca dari jumlah uang yang Anda miliki di dalam dompet. Apabila frekuensi lain dipancarkan pada peralatan yang lain, maka akan menimbulkan gangguan. Terlebih lagi saat frekuensi tersebut bukan diperuntukkan RFID. Untuk hal ini, nantinya akan merespon pada frekuensi wifi radio pemancar, handphone, atau yang lain. Apabila terjadi dua frekuensi pada pembaca di dalam satu area, maka bisa memberikan informasi yang salah pada pengolah data atau pada komputer. Dengan begitu, maka untuk tingkat akurasinya pun juga semakin berkurang. Untuk permasalahan seperti ini bisa dipecahkan melalui pengimplementasian dari alat-alat deteksi tabrakan frekuensi maupun menata peletakan dari area pembacaan supaya menghindari tabrakan. Mungkin nanti tentang aplikasi RFID akan dilanjut teman saya, yaitu Muhammad Singgih Raharjo. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh Mas Vicky Adiputra, di mana pengaplikasian RFID itu sendiri digunakan di beberapa sektor. Yang pertama, pembacaan data barang masuk maupun keluar di industri. Seperti yang kita tahu, beberapa perusahaan teknologi yang sudah berkembang saat ini, khususnya perusahaan Jepang, Amerika, Korea, Cina, dan segala perusahaan negara-negara maju sudah menggunakan teknologi RFID itu sendiri, di mana digunakan pada katakanlah pembacaan barang di gudang-gudang maupun stok ketika mereka harus mengirim barang. Jadi digunakan ketika adanya barang masuk maupun keluar. Yang kedua, digunakan sebagai pembacaan buku tamu pada tempat wisata. Jadi ketika kita berkunjung di tempat wisata, terus kita pergi ke pelayanan tiket, nah nanti ketika kita ingin mendaftar, kita diberikan satu kartu identitas ibaratnya. Nah, satu kartu identitas itu digunakan untuk menggantikan beberapa karcis yang digunakan untuk masuk ke beberapa tempat. Jadi multifungsi, satu kartu bisa digunakan untuk masuk ke beberapa tempat wisata yang ingin kita kunjungi. Yang ketiga, untuk absensi pegawai atau karyawan. Nah, pada kali ini seperti yang kita tahu, di Indonesia sendiri kebanyakan untuk absensi, katakanlah untuk perkuliahan, untuk perkantoran, itu lebih banyak menggunakan fingerprint maupun Face ID print. Jadi kalau yang pakai kartu itu di negara-negara lain seperti Jepang, Amerika, namun di Indonesia berbeda. Selanjutnya, digunakan sebagai pembaca tag harga baju barang pada beberapa merek baju yang kita ketahui. Katakanlah kita ingin membeli baju produk Uniqlo. Ini kan produk dari asing.
Nah, pada label tag-nya itu sendiri terdapat suatu chip yang ditanamkan, di mana ketika kita ingin merekam kode barcode-nya, itu langsung muncul tagihan harganya, tipe bajunya apa, ukurannya apa, seperti itu. Selanjutnya, kunci masuk tol. Pada kunci masuk tol pun itu sendiri menggunakan teknologi RFID, di mana palang pintunya itu secara otomatis tidak dijaga orang. Jadi ketika kita hendak melewati pintu tol tersebut, kita harus menempelkan kartu, di mana kartu itu terdapat saldo yang harus mencukupi sesuai kebutuhan yang diperlukan agar pintu tolnya bisa terbuka. Selanjutnya, kunci masuk hotel hampir sama dengan kunci masuk tol. Bedanya kalau di hotel yang tadinya itu kuncinya konvensional atau kunci yang terbuat katakanlah dari besi, kalau zaman sekarang atau akhir-akhir ini sudah dikembangkan, di mana kunci hotel pada beberapa hotel di Indonesia itu menggunakan kartu, di mana kartu ini bisa digunakan tidak hanya untuk membuka pintu, namun bisa untuk menyalakan AC, menyalakan lampu, maupun menyalakan televisi. Yang terakhir, kartu pengisian BBM. Jadi kalau kita pergi ke pom bensin, kita bisa dengan mandiri mengisi BBM dengan menempelkan kartu. Namun teknologi ini belum banyak dikembangkan di Indonesia karena masih banyaknya mungkin beberapa problem yang harus diperhitungkan juga, seperti itu. Nah, kalau dibahas atau membahas seberapa pentingkah RFID, kalau menurut kami RFID itu sangat berguna atau penting khususnya pada bidang-bidang industri, di mana beberapa keunggulannya yang di dalam pembacaan data karena tingkat keerorannya itu kecil dan bisa membaca data dalam jumlah yang banyak, dan juga bisa digunakan dalam waktu yang bersamaan. Namun di sisi lain juga memiliki kekurangan, di mana RFID itu sendiri bekerja pada gelombang radio, di mana yang kita tahu gelombang radio itu bisa terganggu atau memiliki kekurangan, di mana beberapa faktor yang mempengaruhinya. Katakanlah frekuensi yang sama atau yang lebih dari itu yang bisa mengganggu frekuensi, katakanlah jaraknya juga. Jadi dan juga beberapa faktor-faktor yang bisa memicu terjadi error seperti itu. Nah, ketika kita sudah menggunakan fasilitas atau teknologi RFID itu sendiri, kita bisa melihat produktivitas perusahaan meningkat, karena semakin kita mengelola waktu atau menggunakan waktu lebih efisien, maka kinerja atau produktivitas dari perusahaan pasti akan meningkat. Yang bisa kita lihat dari produktivitasnya karena efisiensinya, waktunya itu semakin banyak, dan juga mungkin kinerja dari alat ini juga akan sangat membantu khususnya pada bidang industri. Nah, ini referensi yang kita gunakan beberapa. Jadi kita juga harus memiliki hak cipta, jadi kita tidak asal jadi plagiat. Tentunya kita juga harus menghormati karya orang lain, seperti itu. Nah, sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin banyak kata-kata yang keluar dari diri kami itu menyakiti ataupun kurang berkenan di hati teman-teman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga apa yang disampaikan pada kesempatan ini bisa menambah ilmu bagi kita semua. Amin. Saya tutup. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.